nama saya Afrilia Murdani dari 12 akuntansi. Di sini saya ingin menjawab beberapa soal yang telah diberikan. Yang pertama ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses sistem dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Siklus ini dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Ada beberapa siklus akuntansi. Yang pertama, pencatatan transaksi. Semua transaksi dicatat dalam bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, nota, atau bukti transfer. 2. Pembuatan jurnal umum. Transaksi dicatat dalam jurnal umum sesuai dengan prinsip debit dan kredit. 3. Posting ke buku besar. Dari jurnal umum, transaksi dipindahkan ke buku besar yang berisi akun-akun seperti kas, utang, modal, dan lainnya. 4. Penyusunan neraca saldo. Setelah semua transaksi dicatat di buku besar, dibuat neraca saldo untuk memastikan keseimbangan antara total debit dan kredit. 5. Penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat transaksi yang belum dicatat atau perlu disesuaikan, seperti penyusunan aset atau beban yang masih harus dibayar. 6. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian dimulai, disusun neraca saldo setelah penyesuaian untuk memastikan kembali keseimbangan akun. 7. Penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian meliputi laporan laba rugi, mengembangkan pendapatan dan beban, laporan perubahan modal pemilik, neraca saldo, posisi keuangan perusahaan, laporan arus kas, aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Penyusunan jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat untuk menutup akun nominal, pendapatan, dan beban agar saldo nol di periode berikutnya. 9. Penyusunan neraca saldo setelah penutup. Setelah jurnal penutup dibuat, disusun kembali neraca saldo setelah penutupan untuk memastikan hanya akun real yang tersisa. 10. Penyusunan jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode berikutnya untuk menyusun transaksi tertentu seperti beban yang harus dibayar di muka. Soal berikutnya. Yang pertama, pada tanggal 2 Februari dibeli mobil seharga 480 juta secara kredit dan dibayar tanggal 3 Februari dengan masa manfaat 5 tahun dengan metode garis lurus. Jurnal pembeliannya, kendaraan di debit 480 juta, utang di kredit 480 juta. Jurnal pembayaran, utang di debit 480 juta, kas di kredit 480 juta. Harga penyusutan ialah harga peroleh dibagi masa manfaat, yaitu 480 juta dibagi 5 tahun, sama dengan 96 juta. Mencari harga penyusutan tahun 2024. 96 juta dikali 11 dibagi 12. 11 adalah 11 bulan yang kita pakai karena kita memakainya dari bulan Februari. 12 adalah jumlah bulan selama 1 tahun 2024, yaitu jumlahnya 88 juta. Dan jurnal penyusutan, beban penyusutan kendaraan 88 juta di debit, akumulasi penyusutan kendaraan 88 juta di kredit. Pada tanggal 5 Juni 2025 dijual mobil seharga 340 juta. Kita tadi sudah mendapatkan penyusutan 2024 dan 2025. 2024 sebesar penyusutan sebesar 88 juta. Tahun 2025 sebesar 96 juta dibagi 12 dikali 5. 12 dari 12 bulan selama setahun, 5 dari yang sudah dipakai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kenapa tidak sampai Juni? Karena itu baru tanggal 5 Juni dan awal bulan. Jadi total akumulasi penyusutannya sama dengan 128 juta. Nilai buku, harga pokok peroleh dikurang akumulasi penyusutan. 480 juta dikurang 128 juta sama dengan 352 juta.
Harga jual 340 juta. Kerugiannya ada 12 juta. Dari 352 juta dikurang 340 juta. Kemudian kita buat ke jurnal. Kas di debit 340 juta, akumulasi penyusutan kendaraan di debit 128 juta, kerugian atas penjualan aset di debit 12 juta, kendaraan di kredit 480 juta. Namun tidak, pada tanggal 2 Februari membayar asuransi sebesar 3 juta pada sinar emas selama 1 tahun. Datang jurnal. Dana asuransi dibayar di muka, di debit 3 juta, kas di kredit 3 juta. Jurnal AJP, harga dibagi tahun dikali berapa bulan, yaitu 3 juta dibagi 12 dikali 11 karena bulan Februari baru kita pakai. Yaitu jurnalnya beban asuransi di debit 2.750, di kredit asuransi dibayar di muka 2.750. Sekian yang bisa saya berikan. Salah hilal, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.